Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang filsafat David Hume. Baiklah, saya akan menjelaskan sejarah singkat David Hume. David Hume dikenal sebagai seorang penulis sastra. Ia lahir pada tanggal 16 April 1711 di kota Edinburgh, Skotlandia. Hampir seluruh hidupnya dihabiskan untuk kegiatan menulis. Ia dibesarkan oleh orang tua yang terpandang dan keluarganya memiliki cabang dari Earl of Home atau yang biasanya disebut sebagai Hume atau Hume. Ibunya adalah seorang putri dari Sir David Falconer, presiden dari College of Justice. Namun, keluarga mereka bukanlah keluarga yang kaya, walaupun mereka dari kaum bangsawan. Ia ditinggalkan ayahnya sejak bayi. Ia tinggal bersama dengan kakak laki-laki dan saudara perempuannya, serta diasuh oleh ibu mereka. Hume lulus dari kursus pendidikan yang biasa dengan sukses. Setelah lulus, ia masih di dunia sastranya sendiri. Hasrat akan sastra telah menjadi gairah utama dalam hidupnya, menjadi sumber kebahagiaannya. Sifatnya yang rajin telah menuntunnya menjadi seorang gagasan hukum dalam bidang profesinya. Pada tahun 1734, ia pergi ke Bristol. Ia mendapatkan rekomendasi dari pedagang terkemuka. Namun, beberapa bulan menjalani pekerjaan tersebut, ia merasa tidak cocok menjadi seorang yang bekerja di dalam dunia bisnis. Ia kemudian pergi ke Prancis untuk melanjutkan studinya. Selama di Prancis, ia menyusun sebuah tulisan yang menceritakan tentang hakikat manusia. Dan pada akhir tahun 1738, ia menerbitkan sebuah tulisan yang menceritakan tentang hakikat manusia. Pada akhir 1738, ia menerbitkan tulisan yang berjudul Risalah. Setelah menerbitkan tulisan tersebut, ia segera pergi untuk menemui ibu dan saudara laki-lakinya yang tinggal di sebuah pedesaan. Kemudian memperkerjakan dirinya sendiri dan berhasil meningkatkan kekayaannya. Pada tahun 1745, Hume mendapatkan surat dari Marquis of Annandale yang mengundangnya untuk datang serta tinggal bersamanya di Inggris. Ia menemukan bahwa teman-teman dan keluarga bangsawan muda berkeinginan untuk menempatkan mereka di bawah perawatan dan arahannya perihal kesehatan dan kondisi pikiran. Ia tinggal bersama Marquis of Annandale selama 12 tahun lamanya. Ia telah menciptakan koneksi yang luas dan mendapatkan surat undangan dari Jenderal St. Clair untuk hadir sebagai sekretaris ekspedisinya. Pada tahun 1747, ia kembali menerima surat undangan dari sang jenderal untuk menemaninya di tempat yang sama selama 2 tahun. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai teori pengetahuan dari David Hume. David Hume berupaya mendefinisikan prinsip-prinsip pengetahuan manusia. Ia banyak mengajukan pertanyaan dalam bentuk logis mengenai sifat penalaran yang berhubungan dengan fakta dan pengalaman. Ia menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan mengacu pada prinsip asosiasi. Hume membedakan kesan dengan gagasan. Kesan merupakan pengalaman indrawi yang kuat. Kesan lebih kuat dan jelas dibandingkan gagasan karena adanya batasan yang lebih tepat. Hal ini membuat terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam kesan. Semua objek adalah kesan, data sensasi atau kesadaran internal dan ide. Ia beranggapan bahwa semua pemikiran kita terbentuk dari penggabungan, pengubahan urutan, penambahan, atau pengurangan hal-hal tersebut. Pikiran manusia tidak menciptakan gagasan, melainkan memperolehnya dari kesan. Sebaliknya, gagasan merupakan ingatan atau bayangan dari kesan dan lebih lemah intensitasnya. Gagasan lebih abstrak, samar, dan tidak jelas sehingga cenderung mudah dikacaukan atau terjadi kesalahan. Hume menolak pemikiran bahwa adanya pengetahuan bawaan.
Ia berpendapat bahwa semua pengetahuan atau argumen sepenuhnya berasal dari pengalaman. Ia juga mengidentifikasi dua pendekatan untuk menafsirkan atau memahami makna, yaitu pendekatan analitis atau hubungan ide-ide dan pendekatan empiris atau fakta. Menurutnya, ide-ide dapat disimpan di dalam pikiran manusia hanya sebagai makna. Hubungan logis antara aspek satu dengan yang lain dapat dideteksi melalui pikiran rasional. Misalnya adalah gagasan segitiga bidang yang memerlukan persamaan sudut internalnya dengan sudut siku-siku. Ada juga gagasan gerak yang memerlukan gagasan mengenai ruang dan waktu. Kedua contoh tersebut sebenarnya merupakan ide-ide yang disimpan manusia, kemudian dicoba ditemukan atau dibedah dengan mengaitkan dengan aspek atau hal lainnya dengan pikiran rasional, terlepas dari apakah segitiga dan gerak itu memang ada atau tidak. Sebaliknya, persoalan fakta muncul di pikiran manusia sebagaimana adanya. Misalnya adalah bunga mawar berwarna merah, timah itu berat, api dapat membakar benda-benda, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut merupakan fakta. Namun, bisa saja berbeda jika terdapat alasan atau pemikiran lain yang kontradiksi terhadap fakta-fakta tersebut. Oleh sebab itu, tidak ada ilmu pengetahuan yang dapat menunjukkan fakta secara logis. Dari dasar tersebut, Hume mengembangkan doktrin tentang kausalitas atau sebab akibat. Ia mempertanyakan mengenai konsep kausalitas dan berpendapat bahwa tidak ada hubungan sebab akibat. Hal ini diakibatkan karena banyaknya anggapan bahwa segala peristiwa memiliki hubungan sebab akibat. Hubungan kausalitas ini sebenarnya hanyalah kebiasaan mental yang terbentuk dari pengalaman masing-masing. Ketika mengamati suatu kejadian dan diikuti kejadian lainnya, seseorang tidak bisa secara langsung mengetahui adanya hubungan kausalitas yang pasti di antara keduanya. Namun, orang tersebut dapat berasumsi berdasarkan kebiasaan dan harapan bahwa kejadian tersebut akan selalu diikuti kejadian lainnya. Dari hal tersebut, ia memperkenalkan konsep keyakinan yang menjadi komponen penting dari pertimbangannya mengenai proses inferensi sebab akibat. Sebagai contoh, ketika seorang melihat tanah yang basah, ia tidak hanya berpikir tentang hujan, melainkan ia percaya bahwa telah terjadi hujan di sana. Ia beranggapan bahwa keyakinan adalah gagasan yang jelas atau hidup. Dalam prosesnya, aspek keaktifan yang sesuai dengan kesan mempengaruhi gagasan dan disebut sebagai hakikat keyakinan. Selanjutnya, etika. David Hume menaruh perhatian besar pada etika, di mana dia menganggapnya sebagai topik paling penting dan berpengaruh, terbukti dengan dedikasinya dalam Risalah dan pengaruhnya pada utilitarianisme, serta pengakuannya sebagai pelopor anti-realisme dalam mata etika. Realisme dalam etika memandang penilaian moral sebagai sesuatu yang objektif, benar atau salah, secara universal dan terlepas dari pemikiran manusia, sedangkan anti-realisme dalam metaetika menolak gagasan tersebut. Alih-alih objektif, anti-realisme menyatakan bahwa penilaian moral tergantung pada keyakinan, sikap dan emosi manusia. Menurut pandangan Hume, meskipun seorang anti-realistis yang meyakini bahwa moralitas tidak memiliki realitas objektif, bukanlah pandangan moral. Ia mengakui manusia memiliki kemampuan untuk membuat penilaian moral. Bahkan, Hume menegaskan bahwa beberapa penilaian moral tersebut benar dan beberapa lainnya salah. Namun, bagi Hume, penilaian moral ini bukan pernyataan tentang fakta objektif, melainkan ekspresi sikap dan perasaan manusia, dan moralitas seperti keindahan tidak memiliki realitas independen, melainkan efek yang dihasilkan pada pikiran. Sebagai contoh, para ahli geometri tidak memasukkan keindahan dalam kualitas lingkaran karena bukan sifat lingkaran itu sendiri, melainkan efek yang ditimbulkan pada pikiran. Demikian pula, penilaian moral mencerminkan reaksi emosional terhadap fakta, tetapi bukan fakta itu sendiri. Penilaian moral menurut Hume adalah tentang perasaan dan bukan tentang kebenaran objektif. Hume menentang gagasan bahwa moralitas adalah tentang hal-hal yang bersifat fakta yang ditemukan oleh akal. Hume berargumen
bahwa jika penilaian moral bersifat objektif dan rasional, maka tidak akan ada hubungan antara moralitas dan motivasi. Hume mengatakan manusia tidak digerakkan oleh alasan saja, melainkan oleh perasaan dan emosi. Ia menyatakan bahwa akal budi itu seharusnya menjadi budak dari nafsu. Oleh karena itu, jika penilaian moral dikaitkan dengan perilaku, maka penilaian tersebut tidak mungkin berdasarkan fakta objektif. Penilaian moral menurut Hume didasarkan pada nafsu atau cenderungan atau perilaku dengan cara tertentu. Fakta yang mendasari penilaian moral adalah tentang apa yang mendorong manusia untuk bertindak. Tindakan dan keadaan tertentu disetujui dan disebut moral, sedangkan yang lain tidak disetujui dan disebut tidak bermoral. Namun Hume menegaskan bahwa tindakan-tindakan ini tidak memiliki karakter moral atau tidak moral secara mandiri. Moralitas baginya adalah produk dari perasaan dan emosi manusia, bukan fakta objektif. Meskipun Hume berpandangan bahwa moralitas memiliki dasar subjektif, ia juga percaya bahwa penilaian moral subjektif yang merupakan bagian dari akal sehat dapat dibenarkan dan memiliki objektivitas. Objektivitas ini didasarkan pada sifat manusia yang universal. Hume berargumen bahwa nafsu dan sentimen manusia cukup mirip sehingga memungkinkan tercapainya kesepakatan yang luas tentang apa yang baik dan buruk dan apa yang merupakan kebajikan dan keburukan. Sentimen moral pada dasarnya sama bagi semua manusia. Oleh karena itu, manusia mengagumi kualitas moral seperti kejujuran, keberanian, dan rasa ingin tahu ketika ditemukan pada musuh. Sebaliknya, manusia tidak menyetujui kualitas tidak bermoral seperti keserakahan dan tidak tahu berterima kasih ketika ditemukan pada teman dan keluarga. Moralitas bagi Hume tidak didirikan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi dalam perasaan simpatik yang dimiliki manusia terhadap orang lain. Perasaan ini mendorong manusia untuk menyetujui tindakan yang membantu dan berguna bagi orang yang bertindak atau orang lain. Moralitas tidak selalu tentang fakta objektif, tetapi juga tentang perasaan. Banyak penilaian moral kita mencerminkan bagaimana kita selalu merasakan suatu situasi, bahkan pernyataan tentang benar atau salah secara universal. Hume juga melihat bahwa beberapa aturan moral dibuat berdasarkan kesepakatan bersama dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi manusia, sehingga pandangan Hume ini kemudian menjadi pengaruh bagi Jeremy Bentham, pendiri aliran utilitarianisme. Hume mengemukakan bahwa emosi berperan dalam memahami kebenaran moral. Kemarahan terhadap ketidakadilan dan rasa jijik terhadap kekejaman menjadi contoh bagaimana emosi menuntun kita pada kesadaran moral. Akan tetapi, hal tersebut bukan berarti bahwa emosi merupakan fondasi kebenaran moral itu sendiri. Jika manusia adalah makhluk bermoral, dan moralitas merupakan bagian dari sifat kita, maka emosi mungkin merupakan kemampuan untuk memahami kebenaran moral. Namun, epistemologi Hume yang hanya mengakui pengetahuan melalui pengalaman yang dilihat tidak memungkinkan hal ini. Meskipun demikian, emosi dapat dilihat sebagai jenis pengalaman yang memberikan informasi tentang dunia ini. Seperti halnya pengalaman yang dilihat, emosi memberikan pengetahuan tentang moralitas. Kelemahan subjektif Hume terletak pada implikasinya bahwa kebaikan dan kejahatan dapat berubah tergantung pada reaksi emosional manusia. Sebagai contoh, jika manusia menyetujui pelecehan seksual dan pembunuhan, bukan berarti tindakan tersebut menjadi benar. Justru manusia telah kehilangan kemampuan untuk memahami dan termotivasi oleh kebenaran moral. Hume berusaha membangun penjelasan tentang moralitas tanpa bergantung pada Tuhan atau tatanan transenden. Namun, banyak filsuf meragukan bahwa emosi manusia cukup kuat untuk menjadi fondasi kebenaran etis, meskipun emosi berperan dalam memahami kebenaran tersebut. Kita masuk dalam bagian agama menurut David Hume. Bagi Hume, ada kerusakan agama yang menjadi perhatian besar di abad ke-18. Pertama, tahayul yang diidentikan dengan penyembahan berhala dan antusiasme. Tahayul merupakan keadaan di mana oknum memakai ketakutan orang-orang untuk menakuti mereka. Ketakutan ini dimanifestasikan dalam upacara penyembahan atau pengorbanan. Lalu, kedua, antusiasme yang diidentikan dengan orang-orang yang baru bertobat. Fideisme adalah akar dari antusiasme. Antusiasme merupakan fanatisme emosional yang membentuk khayalan tentang ilham dari Tuhan. Antusiasme berkembang pada kebanyakan orang-orang yang beragama pada abad 17 dan 18. Mereka disebut buta iman karena kepercayaan religius didasarkan pada iman saja
bukan pada bukti empiris atau disebut juga fideisme. Hume mempertanyakan dan coba menjelaskan kepercayaan yang tidak berdasar ini dengan mengungkapkan pendapatnya berdasarkan gagasan tentang Tuhan. Gagasan tentang Tuhan dibagi menjadi dua cara. Pertama, natural belief yang menggagas bahwa Tuhan dan ciptaannya dapat ditemukan melalui bukti dan penalaran manusia. Lalu yang kedua, agama wahyu yang menggagas bahwa Tuhan dapat dipahami melalui tulisan-tulisan pengilhaman seperti Alkitab dan Al-Quran. Berangkat dari gagasan tentang natural belief, muncul pandangan Hume berdasarkan argumen a posteriori dan a priori. Menurut Hume, berdasarkan argumen a posteriori, Allah ada karena kecerdasan kreatifnya dapat dialami langsung oleh manusia. Sedangkan berdasarkan a priori, Hume berpendapat untuk dapat mengerti Tuhan diperlukan pelogikaan dan pemahaman bahwa apapun yang ada harus ada sebabnya. Pemahaman ini akan membawa manusia pada pemahaman bahwa harus mempercayai pada wujud yang pasti ada dan keberadaannya pun dapat dipahami. Hume juga mengkritik kaum deisme yang mempercayai kausalitas. Kausalitas merupakan pemahaman yang menganggap bahwa Allah tidak turut campur dalam kehidupan manusia setelah menciptakan manusia. Jadi, menurut kaum deisme, kejahatan yang ada di dunia terjadi murni dari manusia yang melakukannya. Hume mengamati bahwa dunia ini jahat dan buruk. Ini berarti dapat disangkal bahwa Allah itu sempurna. Hume beranggapan jika Allah dapat disangkal, berarti Allah dapat menjadi sumber kejahatan tersebut. Akan tetapi, Hume tetap berpendapat dirinya tetap tidak mengetahui secara pasti apa itu Allah, karena Hume beranggapan bahwa manusia ini tidak mempunyai pengalaman tentang dunia lain selain dunia ini. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih banyak.